Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Allah melindungi saya. Allah tahu kebenaran. Kamis 4 September menjadi hari kelabu bagi Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan status tersangka kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode tahun 2019 hingga 2024 ini. Nama Nadiem Makarim terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Penyidik beranggapan Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan dan menentukan spesifikasi laptop hingga merujuk pada produk Google. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. Kebijakan tersebut menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa. Hitungan kerugian negara sementara ini ditaksir mencapai 1,9 triliun rupiah. Kalau marka kan berarti harganya nggak wajar kan? Namun tudingan Kejaksaan Agung dibantah oleh kuasa hukum Nadiem Makarim. Hotman Paris menyebut sangkaan penyidik tidak berdasar. Terbukti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tidak menyebutkan sama sekali unsur kerugian. Sudah diaudit semuanya, inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda, okay? 2 kali diaudit, okay? Sekarang apakah benar ada markup? Ya, sekarang inilah hasil dari BPKP, ya. Untuk tahun anggaran 2020, ya disebutkan di sini bahwa kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKB sepanjang menyangkut harga tidak ditemukan markup. Hotman menjelaskan prosedur pengadaan laptop Chromebook juga sudah melalui katalog elektronik. Kuasa hukum juga menegaskan dugaan korupsi di kasus ini semestinya gugur dengan sendirinya. Sebab selain tidak ada unsur kerugian negara juga tidak ada aliran uang kepada Nadiem Makarim. Kemudian mengenai cara prosedur pengadaan laptop tersebut disebutkan di sini bahwa pembelian laptop tersebut melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, ya. Di sini diaudit semuanya, ya. Jadi jangan bilang bahwa saya sebagai pengacara merekayasa ini. Yang jelas tidak ada pelanggaran apapun baik dari segi prosedur, penentuan harga dan tepat waktu dan penerima. Itu dari BPKB. Oleh karenanya kalau tidak ada pelanggaran dari segi harga,
tidak ada markup, berarti unsur korupsi sudah gugur. Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara kalau tidak ada markup. Ini BPKP loh, lembaga yang satu-satunya yang memang berhak memberikan opini apakah ada kerugian negara atau tidak. Proyek-proyek Kemendikbud di era kepemimpinan Nadiem Makarim terus disorot. Komisi Pemberantasan Korupsi kini juga tengah membidik proyek platform Google Cloud atau layanan komputasi awan di Kemendikbudristek. Yang bisa disampaikan dikit Pak untuk pengantar, buat pengantar Pak Nadiem. Ya. Pak Nadiem, belum ada keterangan. Nanti setelahnya ya. Terima kasih. Iya. Pak Nadiem memang benar. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Bawa datang nggak Pak Nadiem? Ada. Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat, alhamdulillah. Nadiem Makarim juga sudah menjalani pemeriksaan di KPK pada 9 Agustus lalu. Proyek Google Cloud menelan anggaran 250 miliar per tahun. Proyek ini merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang menelan anggaran 9,9 triliun rupiah. Sampai hari ini, sampai saat ini, penyelidikan terkait dengan perkara pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih berproses. Namun detailnya seperti apa, sejauh mana belum bisa kami sampaikan secara detail karena memang masih dalam tahap penyelidikan. Namun demikian perlu kami sampaikan juga bahwa memang penanganan perkara di KPK ini berbeda dengan teman-teman di Kejaksaan Agung karena yang di KPK adalah terkait dengan Google Cloud-nya. Nadiem Makarim kini harus menelan pil pahit sebab tak hanya berkasus di Kejaksaan Agung, ia juga berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek digitalisasi ternyata berbuntut dugaan korupsi. Kalau laptop itu belinya lewat purchasing, katalog. Spek itu tidak boleh mengarah merah, apalagi nyebut. Sekarang anak-anak silakan buka Chromebook-nya, hidupkan, dan kita segera hubungkan dengan internet. Ya, jadi Chromebook yang sudah perhatikan internet sudah terhubung. Pengadaan laptop Chromebook adalah bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kemendikbud pada tahun 2020. Mega proyek ini diselenggarakan secara tahun jamak sejak 2020 hingga 2024. Total anggaran yang dialokasikan sebesar 17,42 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka di pusaran kasus laptop Chromebook pendidikan. 4 orang termasuk Nadiem sudah dijebloskan ke tahanan, namun masih ada 1 tersangka yang berstatus buronan, yaitu Juristan, mantan staf khusus Nadiem. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menegaskan sistem pengadaan pemerintah haram menyebutkan spesifikasi yang mengarah pada merek. Namun garis ketentuan itu justru dilanggar. Perencanaan proyek di Kemendikbud juga dianggap banyak salah kaprah. Kalau laptop itu belinya lewat purchasing, katalog. Kalau Google Cloud itu tender, gitu. Tapi saya melihat tadi
Semuanya, dua-duanya itu tadi waktu bikin spek udah diarahkan ke merek atau nyebut merek tertentu gitu. Gitu. Dua-duanya sama. Yang satu Google Chrome, yang satu Google Cloud. Spek itu tidak boleh mengarah merek, apalagi nyebut. Misalnya nih, kemarin kan banyak kasus yang bilang, "Wong ini sudah WTP kok." WTP itu audit laporan keuangan, bukan audit pengadaan. Dan WTP itu yang diaudit itu sampling tadi loh. Kalau investigasi detail banget. Gitu. Sehingga bisa berbeda gitu. Yang mau nerima cuma 200 tapi belinya 400.000 gimana? Federasi Serikat Guru Indonesia menyayangkan proyek digitalisasi pendidikan menjadi pusaran praktik korupsi. Tidak semestinya anggaran jumbo pendidikan sia-sia tak tepat sasaran. Pertama, tema besarnya digitalisasi pendidikan sebenarnya bagus ya. Apalagi eranya adalah era emang anak-anak ini lahir pada era digital gitu. Sehingga memang mau tidak mau seharus secara itu. Namun mungkin pada prakteknya satu, apakah didahului oleh upaya mengumpulkan masalah dulu? Belanja masalahnya terjadi nggak sih? Yang kedua, pemetaan. Siapa yang sebenarnya butuh? Si ini lebih butuh apa dibanding digitalisasi pendidikan? Misalnya daerah 3T ya, di situ listrik aja nggak ada gitu. Lalu mau dikasih digitalisasi pendidikan, internet aja dia harus naik kemana untuk dapat internet, bisa 1 kilometer untuk lihat, untuk dapetin internet misalnya. Nah sekarang digitalisasi misalnya yang terbaru ya, menggunakan TV flat gitu ya, yang kemudian di situ tuh layar sentuh, lalu bisa internet, bisa untuk papan tulis dan lain-lain, canggih sih. Tapi apakah itu dibutuhkan misalnya dengan 3T gitu? Internet misalnya itu memang harus ada dan itu sebenarnya sesuatu yang harus diratakan. Emang betul gitu loh. Tapi akhirnya kalau tanpa pemetaan, tanpa bertanya gitu ya, belanja masalah dilakukan, tanpa transparansi, ini akhirnya yang butuh siapa sebenarnya? Yang butuh pengambil kebijakan di Jakarta apa anak-anak ini dan gurunya? Realitas mendatangi 2 perusahaan yang menjadi vendor Kemendikbud. Salah satunya adalah PT Bhinneka yang ini dikenal sebagai toko online perangkat IT. Kalau untuk ini manajemennya yang bisa kita wawancara soal vendor. Ini kan Bhinneka kan termasuk pengadaan vendor OS-nya, laptop Chromebook-nya Kemendikbud Nadiem Makarim kan Pak? Iya kan? Waktu pengadaan itu kita tanya seperti apa sih pengadaan itu? Kan pernah juga langsung ya. Tapi ini masih berjalan ya. Tidak mendapatkan jawaban langsung dari manajemen Bhinneka, realitas bergeser ke PT Supertone yang berada di pusat pertokoan Glodok di Jakarta Barat. Namun manajemen Supertone juga enggan ditemui langsung. Kita dari Metro TV mau konfirmasi soal Supertone jadi vendor laptop Chromebook-nya Kemendikbud. Kalau itu biasanya aku appointment dulu sih Pak. Itu caranya gimana? Saya kasih nomor. Tapi memang ini ya Mbak ya, Supertone yang vendornya? Iya, salah satunya sih. Tahun 2020 ya? Saya kurang tahu ya. Saya belum lama di sini. Oh ya. Program digitalisasi pendidikan begitu dielulukan menjadi tonggak kebangkitan dunia pendidikan di Indonesia. Namun apa daya, kini justru ternodai dengan dugaan kasus korupsi. Konflik kepentingan itu akan semakin besar ketika pejabat yang memiliki kekuasaan itu adalah sekaligus seorang pengusaha, Mas. Sinyal kedekatan Nadiem dengan Google boleh jadi memang sudah terlihat sejak awal menjabat sebagai Mendikbud.
Belum genap sebulan dilantik menjadi menteri, Nadiem diundang sebagai pembicara utama di acara Google for Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak Google. Di acara ini, Nadiem memberikan sinyal kuat untuk menjalin kerjasama dengan pihak Google. Terima kasih udah ngundang saya, terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya. Jadi saya sedikit bias ya, itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden, untuk kita menjadi SDM yang unggul, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Saya ada beberapa hal yang saya ingin minta langsung dari Google. Pertama, terima kasih banget buat program ini. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun, tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Saya rasa sekian, terima kasih untuk kontribusinya Google pada Indonesia. Semoga ini awal dari suatu partnership yang besar dengan ekosistem dan juga dengan pemerintahan dan juga dengan para player-player startup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kecurigaan publik soal konflik kepentingan Mendikbud di proyek laptop Chromebook bukannya tanpa alasan. Nadiem Makarim diduga memiliki kedekatan khusus dengan pihak Google. Jauh sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem adalah pendiri Gojek melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAP pada tahun 2015. PT AKAP akhirnya berubah nama menjadi PT Goto Gojek Tokopedia pada 9 November 2021 dan selanjutnya emiten ini mendaftarkan diri sebagai perusahaan Go Public. Dari hasil penelusuran data realitas, nama Nadiem turut disebut dalam prospektus penawaran saham perdana PT Goto Gojek Tokopedia (TBK) pada Maret 2022. Saat pendirian PT AKAP, Nadiem memiliki saham sebesar 20,50% senilai Rp522.053.000. Nadiem juga memiliki saham 0,01% di PT Dompet Anak Bangsa, anak usaha Goto Gojek yang bergerak di bidang konsultasi komputer dan platform digital. Sementara Google Asia Pasifik per Januari 2019 memiliki saham di PT AKAP sebesar 2,31% dengan nilai Rp17,85 miliar. Hingga akhirnya per 31 Desember 2020, Google memiliki saham sebesar 7,09% senilai Rp59,95 miliar. Namun, sinyalemen konflik kepentingan tersebut dibantah oleh kuasa hukum Nadiem Makarim. Ada yang mengatakan Google itu kan karena ada kaitannya dengan Nadiem. Begini, Google itu jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri sudah 4 kali investasi di Gojek, di Goto ya, sudah 4 kali dalam tahun-tahun jauh sebelum dia jadi menteri, dan itu adalah melalui penjualan saham di bursa. Terakhir tahun 2020, dan pada saat itu sahamnya si Nadiem sudah kurang dari 1%. Udah lama dia jual sahamnya ke orang lain. Kemudian sekarang ini kemudian berkurang terus sampai sekarang cuma kurang dari 1%. Dan Nadiem tidak pernah jual saham ke Google.
Karena Google masuk selalu melalui isu saham di bursa. Nadiem tidak punya kekuatan apapun di Gojek karena dia cuma pada saat itu cuma 3%, bahkan sekarang sudah kurang dari 1% sahamnya. Ini kan kasus sampai sekarang belum ada pihak ketiga yang diperkaya, itu yang kita pertanyakan. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai konflik kepentingan Nadiem terlihat cukup kentara sejak awal menjabat Mendikbud. Orang-orang di lingkungan Gojek dan startup diboyong menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus inilah yang pernah disebut oleh Nadiem sebagai tim bayangan. Ya, kalau kita melihat dari kerangka teori etika publik, ya misalkan dari bukunya Pak Ter Haryatmoko, itu kan dia menyebutkan konflik kepentingan itu akan semakin besar ketika pejabat yang memiliki kekuasaan itu adalah sekaligus seorang pengusaha, Mas. Itu jelas di bukunya Romo Haryatmoko itu. Dan ketika Mas Nadiem datang ke kementerian itu, ternyata staf-staf susnya adalah orang-orang yang di perusahaannya dia. Jadi sejak awal itu konflik kepentingan sudah ada, Mas. Kan saya sudah berkali-kali waktu itu bilang konflik kepentingan di Kemdikbudristek. Jadi shadow team yang membantu menteri, bahkan itu kan sempat viral ya. Yang ketua tim shadow-nya itu bahkan dia selevelnya dirjen dikatakan, meskipun setelah itu diralat begitu ya, dan kemudian ditanyakan oleh Komisi 10. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. So they are seen as a thought partner and a product designer. Each designs the product. So the ministry brief, like the head of teachers would give a brief to them, and the product team will say, no, wait a minute, let me check first. Do the teachers and the surveys that would say actually validate that this is done. Publik tentu tidak perlu berdebat kusir soal ayam dan telur untuk menyoal penyediaan infrastruktur ataukah fasilitas pendidikan. Karena jawabannya sudah jelas pasti, dua-duanya harus terpenuhi. Negara wajib menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Indonesia. Stop, sudahi sampai di sini. Pendidikan dijadikan ladang subur, praktek korupsi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.